Perkenalkan, nama saya Elvania Margareta Purba, NPM 2201000864, di mana saya ingin memaparkan hasil ringkasan tentang analisis data penelitian kuantitatif yang dapat saya pahami, yaitu hasil akhir yang saya harapkan adalah: pertama, kita semua dapat mengetahui berbagai macam analisis data untuk jenis penelitian kuantitatif. Yang kedua itu mampu menggunakan salah satu dari analisis data penelitian kuantitatif untuk proses menganalisis penelitian yang kita lakukan pada semester berikutnya. Langkah awal yang harus kita lakukan dalam analisis data penelitian kuantitatif adalah sebelum kita menganalisis data, kita lakukan yang pertama adalah kita melihat validitas dari instrumen yang kita buat. Validitas di sini adalah mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel sederhana. Seperti ini, kalau seandainya kita membuat instrumen penelitian kita dalam bentuk kuesioner atau angket, maka apakah setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita tulis di angket tersebut sudah mewakili variabel yang kita teliti? Saya contohkan, misalnya variabel yang kita teliti adalah tentang pembelajaran online. Nah, kalau seandainya butir-butir pertanyaan yang kita tulis dalam instrumen tersebut berkaitan dengan pembelajaran online, maka kita bisa cek validitasnya apakah sudah mewakili instrumen variabel pembelajaran online. Nah, keterwakilan butir-butir pertanyaan tersebut itulah yang disebut dengan validitas. Jadi, keterwakilan butir-butir pertanyaan yang mewakili variabel tersebut disebut dengan validitas. Sumber validitas itu ada 5. Yang pertama itu isi tes, proses respon, struktur internal, hubungan dengan variabel lain, dan konsekuensi. Yang kedua itu uji reabilitas. Uji reabilitas itu melihat apakah ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk suatu kuesioner. Apakah ini sudah terpenuhi? Saya sederhanakan lagi dalam bahasanya, yaitu kalau tadi validitas melihat butir-butir pertanyaan, instrumen ini sudah sesuai dengan kuesioner atau angket yang kita buat. Kalau reabilitas adalah angket yang kita buat itu apakah sudah mewakili dari penelitian kita. Nah, ini angket keseluruhannya. Kalau tadi butir-butir pertanyaannya, kalau sekarang angketnya, apakah sudah mampu mengukur apa yang hendak kita teliti itu disebut dengan reabilitas. Jadi, instrumen yang kita buat itu apakah mampu mengukur apa yang hendak kita teliti itu disebut dengan validitas ya. Selanjutnya itu validitas dan reabilitas. Validitas dan reabilitas ini wajib untuk dilakukan penelitian yang jenisnya penelitian kuantitatif. Jadi, setelah menentukan analisis data, kita misalnya menentukan analisis data. Analisis data kita adalah uji statistik parametrik. Ya, setiap video sebelumnya saya jelaskan, kita analisis data yang kita gunakan adalah analisis data statistik. Misalnya, kita tahu rumus yang harus kita gunakan, misalnya produk momen. Maka sebelum kita menggunakan rumus, kita harus melakukan uji validitas.
terhadap butir-butir pertanyaan instrumen, lalu kita harus melakukan uji reliabilitas terhadap instrumen yang kita buat. Apakah mampu mengukur yang hendak kita teliti? Nah, jika seandainya tidak valid dan tidak reliable, maka ada dua hal yang kita lakukan. Pertama itu, jika butir-butir pertanyaan tidak valid, misalnya dari 10 pertanyaan ada dua yang tidak valid, kita bisa menghapus pertanyaan yang tidak valid tersebut atau kita bisa menggantikannya. Yang pertama bisa kita hapus, yang kedua bisa kita ganti setelah kita hapus, ganti misalnya dari 10 itu pertanyaan ke-7 dan pertanyaan 9 tidak valid. Bisa kita hapus dari pertanyaan dengan pertanyaan ke itu kita hapus berarti hanya ada 8 pertanyaan. Solusi pertama, lalu solusi kedua bisa kita lakukan adalah kita bisa mengganti pertanyaan dengan pertanyaan tersebut dengan pertanyaan lain masihnya sama atau maksudnya dengan pertanyaan sebelumnya yang kita lakukan. Ketika kita sudah lakukan validitas dan reliabilitas, baru kita lakukan analisis data penelitian kuantitatif. Analisis penelitian data kuantitatif bertujuan untuk yang pertama itu mengukur, yang kedua membuat perbandingan, yang ketiga memeriksa hubungan, yang keempat membuat ramalan atau dugaan, yang kelima menguji hipotesis, yang keenam membangun konsep dan teori, yang ketujuh menjelajahi, yang kedelapan mengontrol, dan yang terakhir atau yang kesembilan itu menjelaskan. Inilah tujuan dari analisis data penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini sebenarnya penelitian yang berkaitan dengan angka-angka atau memerlukan uji statistik di dalam proses analisis datanya. Kita lihat penelitian kuantitatif analisis datanya yang pertama itu yaitu statistik, deskriptif, kuantitatif, di mana statistik deskriptif itu analisis yang kita butuhkan hanya ada 3, yaitu mencari frekuensi hitung pemunculan suatu kategori, kita hanya menghitung berapa kali dia muncul. Yang kedua, kita mencari ukuran pemusatan median dan modus. Yang ketiga, kita mencari ukuran penyeberangan simpangan baku, simpangan rata-rata, dan jangkauan. 3 hal yang harus kita lakukan dalam statistik deskriptif kuantitatif, yaitu contohnya kita bisa mencari seperti dalam pembelajaran online. Siswa kita lihat pertemuannya per minggu, berapa kali dia menggunakan proses pembelajaran online. Nah, frekuensinya muncul 3 kali gitu. Lalu setelah itu kita mencari nilai rata-rata, nilai mediannya, nilai modusnya, nilai simpangan bakunya, simpangan rata-rata, dan jangkauannya. Rumus-rumus ini bisa dicari pada referensi tambah-tambahan, bisa dibaca di buku-buku tambahan. Rumus median, min, modus, simpangan baku, rata-rata, dan jangkauan yang berikutnya. Yang bisa kita lakukan adalah statistik inferensial ini pada level kedua. Kita hanya melihat deskriptif saja. Nah, secara inferensial adalah kalau saya mengatakan pada tingkatan kedua atau level berikutnya, uji statistik yang bisa kita lakukan adalah jika jenis penelitian kita perbandingan komparatif. Perbandingan kita bisa menggunakan tes. Lalu kita bisa menggunakan ANOVA. Kita bisa membedakan hasil 2 kelompok perbandingan dalam kelompok ini. Untuk membandingkan dari 2 kelompok,
Misalnya hubungan asosiasi korelasi. Hubungan digunakan untuk menguji hubungan dua variabel digunakan untuk menguji kekuatan antara dua variabel. Menguji kekuatan hubungan antara dua variabel, hasil nilainya antara 0 dan S. Mencari perbandingan. Mencari hubungan perbandingan pengaruh, maka kita bisa menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Harus menggunakan rumus-rumus yang telah saya jelaskan tadi. Bisa dari ANOVA, bisa dari produk momen, bisa dari rumus regresi. Kalau seandainya kita mencari atau melihat perbandingan dari dua variabel dengan menggunakan dua variabel, yang dimana dua variabel kita gunakan statistik inferensial. Mudah-mudahan dari penjelasan yang saya sampaikan kali ini bisa kita pahami. Dan terakhir yang saya ingin sampaikan, statistik inferensial biasanya digunakan untuk mempermudah kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi mulai dari SPSS. Menggunakan rumus-rumus statistik inferensial. Jika kita gunakan aplikasi, kita bisa mempersingkat waktu tertentu kebutuhan di lapangan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dimengerti. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang analisis data kualitatif. Yang dimana analisis itu ada dua. Yang pertama analisis. Analisis merupakan kegiatan memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yang kedua itu analisis data, yang dimana analisis data ini proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan agar mudah dipahami. Untuk analisis data kualitatif, kita harus terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Untuk pembahasan analisis kualitatif, untuk mengetahui apa yang ada di lapangan tersebut. Nah, kalau kita ingin proses data menganalisis data sebelum ke lapangan. Proses analisis data dibagi menjadi 4. Yang pertama itu data collection atau mengumpulkan data. Yang dimana data collection ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kita harus membuat catatan seluruh data direkam. Yang kedua itu data condensation. Yang dimana data condensation ini proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan. Yang ketiga itu data display atau penyajian data, yang dimana data display ini data sudah dikategorikan. Yang keempat itu data drawing atau menyimpulkan data, yang dimana setiap subbab dapat dijelaskan kesimpulannya. Kemudian dari banyak kesimpulan, maka ditarik sebuah kesimpulan besar menjadi jawaban utama atas pernyataan yang diajukan pada bab awal. Analisis data harus dihubungkan dari X ke Y dan langsung meneliti ke lapangan. Jika kita ingin meneliti kualitatif itu sangat sulit karena kita harus melihat situasi yang ada di lapangan tersebut. Nah, jadi pada penyampaian yang saya sampaikan ini, semoga kita dapat bisa mengerti. Sekian dan terima kasih.